Halo, selamat malam, Septian. Halo, selamat malam Kak. Malam, akhirnya kita ketemu ya setelah kita udah janjian di sebelumnya, dan hari ini kita akan melakukan sesi coaching, Septian. Sebelum Iya. mulai, gimana kabarnya, Septian? Sejauh ini baik-baik aja sih Kak. Baik-baik ya. Kuliah aman, Septian? Iya. Kuliah saat ini aman. Oke. Kalau gitu, eh, udah apa? Septian udah dalam kondisi yang oke untuk kita melakukan sesi coaching. Oke, Iya, untuk saat ini udah dalam kondisi yang oke. oke, Septian. Kedepannya selama sesi coaching kamu bebas untuk panggil aku apa aja. Misal dari nama Haikal atau coach bebas. Kalau untuk Septian sendiri eh, nggak ada masalah kalau misalnya ada aku panggil Septian atau ada panggilan lain. Nggak apa-apa Kak. Oke, oke, sebelum mulai Septian sebelumnya udah pernah melakukan sesi coaching belum? Kalau coaching sejauh ini belum pernah sih Kak. Belum pernah, berarti ini pertama kali ya. Iya. Oke, aku akan menjelaskan dasar-dasar terlebih dahulu mengenai sesi coaching ini. Sebelum kita mulai nantinya, sesi coaching ini berbeda dengan sesi konseling, di mana coaching ini lebih ke kamu yang menemukan jawaban kamu sendiri gitu. Aku tidak akan eh, memberikan sebuah konsultasi atau apapun itu, tapi aku lebih ke arah membimbing kamu dalam menyelesaikan masalahmu sendiri gitu. Nah, selama sesi coaching ini, seluruh cerita yang akan kamu sampaikan nantinya akan bersifat konfidensial sesuai dengan kode etik yang ada. Jadi kamu nggak perlu ragu untuk menceritakan apa adanya di dalam Zoom ini karena dan aku juga minta izin kepada Septian Zoom ini direkam karena demi Ya, nggak apa-apa. kebutuhan eh, ujian mata kuliah coaching gitu, Septian. Jadi aman aja terkait dengan kerahasiaan Septian itu sendiri. Oke, apakah sudah jelas dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Coach Septian? Jelas sih Kak. Oke, kalau begitu, Septian, kita hari ini akan membahas apa nih? Sejauh ini sih Kak, permasalahan yang paling sering ya terjadi ke saya itu pembagian waktu sih Kak. Pembagian waktu dalam hal apa, Septian? Baik itu dalam kegiatan bersosialisasi setiap hari atau misalkan dalam kampus atau misalkan dalam pekerjaan juga tuh kadang saya ngerasa kayak eh, kayak ada sesuatu yang kurang gitu kayak pekerjaan saya atau misal kegiatan saya itu ada yang kurang gitu kan. Terus Oke, pada saat saya udah mengambil hal tersebut, saya keteteran gitu untuk managing waktunya gitu. Jadinya tuh oke, kayak merasa menyesal gitu ngambil hal tersebut gitu. Jadinya hal yang menjadi permasalahan saya hari ini sih ya itu soal managing waktu. Soalnya saya sampai saat ini pun belum menemukan apa ya bilangnya ya, belum menemukan cara yang efisien gitu untuk membagi waktu saya gitu. Baik itu mulai dari perkuliahan, pekerjaan, bahkan sampai kegiatan pertemanan pun kayak gitu kan. oke. Oke, jadi Septian tuh ada banyak kegiatan lah ya dari kuliah, kerja, dan mencoba untuk membagi waktunya, tapi malah keteteran gitu. Iya. Eh, Saat ini Septian kesibukannya selain hal-hal itu ada yang lain gak yang benar-benar menyita waktu Septian? Untuk saat ini sih emang hanya itu bertiga aja sih Kak. Lebih ke kayak kehidupan kampus, terus pekerjaan juga, sama ya paling jarang-jarang juga kayak keluar gitu bareng temen gitu. Oke. Nah, Septian, yang kamu harapkan dalam sesi coaching ini tuh apa sih? Yang saya harapkan sih lebih ke arah saya menemukan sesuatu yang baru sih Kak, cara cara yang baru gitu untuk managing hal-hal yang aku sebutin tadi kayak Oke, hal-hal yang lebih efisien gitu daripada apa yang udah aku coba lakukan gitu. oke. Jadi ya semoga kita bisa ini ya selama nanti kurang lebih 30 sampai 35 menit bisa menemukan lah ya membantu Septian dalam menemukan jawaban yang Septian cari-cari gitu ya. Iya, Oke, iya. Septian, dalam perkuliahan sendiri,
ya hal yang menyita waktu kamu itu apa? Tugas kah atau kegiatan organisasi kah atau apa? Sejauh ini sih Kak ada dua ya. Pertama itu ya udah pasti tugas ya, tugas dari dosen, tugas mata kuliah. Yang kedua itu ada UKM gitu, unit kegiatan Hmm. mahasiswa. Di mana itu bisa dibilang cukup menyita waktu. Cuman dalam satu sisi ada benefit yang aku dapetin di situ gitu kan. Kalau misalkan untuk mengerjakan tugas bisa dibilang menyita waktu, tapi kembali lagi itu kan menjadi sebuah tanggung jawab kita ya. Jadi Mhm. mau nggak mau kita harus tetap untuk menjalani itu. Yang menurut aku yang menyita waktu sih, kalau dari segi lingkungan perkuliahan ya, itu tuh lebih ke arah UKM-nya sih Kak. Kayak UKM, oke. kadang kegiatannya itu ada bentrok dengan kelas, atau misalkan ada bentrok dengan kegiatan lain di luar kelas, atau misalkan Oke. bentrok dengan pekerjaan. Kadang kan kegiatan di UKM itu ada saat di mana mereka tuh menjadi sesuatu yang penting kan, saat ada Mhm. goals yang kita raih kan di situ. Nah, kadang tuh itu malah jadi berbenturan dengan apa yang sedang aku kerjain gitu. Jadi kadang tuh eh, kepikiran kayak apa aku keluar UKM ya, tapi benefit yang aku dapetin dalam UKM ini tuh cukup besar gitu. Nggak bisa aku kayak ya udahlah gitu. Jadi Oke. itu mau nggak mau harus tetap jalanin. UKM-nya ini UKM apa kalau boleh tahu, Septian? Paduan suara Kak. Oke. Itu tuh ngapain tuh paduan suara ini? Sejauh ini kita tuh kayak melakukan apa namanya mengisi-ngisi acara, misalkan kayak wisuda atau misalkan ada panggilan ke gereja-gereja untuk melakukan pelayanan. Terus Oke. juga sama kayak tahun ini ada rencana untuk mengikuti lomba. Jadinya tuh emang anak-anak tuh bukan dituntut sih, tapi lebih ke arah eh, kita dikasih goals, kita dikasih tujuan untuk ayo ikut lomba ini nih, benefitnya gede gitu kan. Jadinya kan anak-anak terpacu kan. Tapi di satu sisi untuk saya tuh menjadi bumerang juga karena eh, waktu punya saya itu nggak nggak se-free anak-anak yang lain gitu kan. Oke. Jadinya malah berbenturan gitu. Kayak saat ini kan kerja juga Mhm. eh, saya berpikir kayak latihannya kan Senin sama Kamis. Nah, di Senin sama Kamis juga itu ada pekerjaan juga. Jadinya tuh emang harus memprioritaskan salah satu kan. Oke. Jadinya tuh ya sejauh ini sih yang saya lakukan itu lebih ke arah eh, membagi waktu. Misalkan dalam satu minggu itu kan tabrakan 2 kali kan. Hmm. Yang pertama itu saya mungkin ikut UKM, yang kedua kali baru ikut pekerjaan atau misalkan ditukar lagi yang pertama ikut kerjaan atau misalkan yang kedua baru ikut UKM gitu. Oke. Untuk pekerjaan sendiri, Septian bekerja apa? Saat ini sih Kak lebih ke desainer grafis sih Kak. Oke. Pekerja lepas kah, freelance? Eh, Freelance, cuman terkadang tuh dari atasan kayak ngasih tugas gitu dalam satu minggu itu ada targeting yang harus dicapai. Oke. Dan Septian tadi bilang kalau misalnya pekerjaan dan waktu latihan Voksa ya, atau paduan suara ya. Paduan Ya, suaranya apa namanya sering bentrok Senin sama Kamis ya latihannya ya. ya. Dan dari ketika itu bentrok, Septian gimana? Ininya apa atur Eh, jadwal waktunya? Pasti salah satunya itu aku bakalan korbanin sih Kak. Kayak kalau misalkan si apa namanya pekerjaannya udah dekat deadline, Mhm. biasanya bakal lebih prioritasin pekerjaan. Jadinya si UKM-nya diundur gitu, pakai jatah izin. Kalau misalkan emang pada saat waktu itu emang lebih diperlukan di UKM, mungkin kerjaannya bakalan aku undur sehari gitu. Jadinya Mhm. tuh eh, kerjainnya besok dan itu bakalan mengubah jadwal lagi itu pada minggu itu gitu. Oke. Jadinya tuh kayak harusnya udah kelar hari ini, besok harus dikelarin lagi gitu kan. Jadinya kan kita nggak bisa ngelis jadwal kita dengan baik gitu karena ada Iya. perubahan terus kan. Kalau Nah, misal itu dari dia. segi kuliah, kelas bagaimana Septian? Kalau dari segi kuliah dan kelas sih
untungnya kegiatan UKM ini kan emang di luar jam kuliah kan. Jadi Aha. nggak bentrok sama jam kuliah. Sedangkan untuk kerjaannya ini kan bisa dibilang fleksibel ya. Mhm. Dengan catatan itu bisa kayak 1 kali 24 jam untuk dikerjakan. Oke. Biasanya itu kalau misalkan aku undur tuh eh, biasanya besok aku habis dari kuliah tuh bakalan langsung balik ke kosan untuk mengerjakan itu. Mhm. Dan kayak nggak apa ya nggak ikut nongkrong atau misalkan nggak ikut bang teman gitu kan, Oke. jadinya kayak kegiatan pada hari itu kepotong untuk melakukan pekerjaan gitu. Atau Oke. kalau misalkan di hari besoknya itu libur, biasanya malamnya itu begadang gitu sampai pagi buat ngerjain Oke. Berarti memang yang paling menyita waktu itu antara kamu UKM dan pekerjaan gitu ya. kerjaan Yang ya. membuat ya kamu jarang nongkrong kata kamu kan. Waktu Hmm. istirahat kamu juga kepotong karena ada hal-hal yang diundur. Tapi Septian, dari segi pekerjaan sendiri kamu udah tadi kamu bilang ada atasan ya, punya atasan kasih Ya. tahu mengenai kondisi kamu nggak? Kamu itu sebagai mahasiswa, kesibukannya ini gitu. Apakah itu diinformasikan ke atasan atau enggak? Kalau soal hal itu aku informasikan sih. Karena Oke. emang dari job desk yang diberikan tuh justru termasuk cukup fleksibel ya untuk saya. Karena Mhm. dari atasan juga bilang, karena kamu mahasiswa, saya kasih kayak tugas kamu dalam seminggu itu, kamu harus bikin satu desain. Tapi Mhm. deadline-nya emang dalam 1 minggu itu, jadi tidak terlalu mepet juga gitu. Dan juga Oke. nggak terlalu lama lah gitu kan. Jadi ada targeting dalam 1 minggu itu. Jadi Oke. dalam 1 minggu itu untuk membagi waktu tuh sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman Mhm. terkadang kan kayak tadi aku bilang kayak ada UKM atau misalkan ada kegiatan lain gitu kan, kayak mungkin dari perkuliahan ada tugas dan lain-lain kan. Oke. Jadinya kan aku harus memprioritaskan tugas lebih dahulu kan. Tuh. Nah, jadi kadang si pekerjaan ini bakalan ketemu sama jadwalnya si UKM gitu kan. Soalnya kan Selasa, Rabu sama Jumat itu kan biasanya dipakai buat nugas ya. Apalagi sekarang udah kayak masa-masa untuk UAS gitu kan. Jadinya si pekerjaan ini bukan ke arah nggak kepegang sih, tapi emang jadwalnya itu bakalan diundur. Jadinya itu biasa kerjain pas malam hari gitu. Oke. eh oke, oke. Nah, ketika kamu udah kan tadi kamu bilang pekerjaan 1 minggu deadline ya, dan UKM ini biasanya di hari Senin sama Kamis. Senin dan Kamis. Senin Ya. dan Kamis. Berarti Selasa, Rabu, Jumatnya ya either ada tugas kuliah atau ya kamu Hmm. mengerjakan pekerjaan gitu ya. Nah, untuk Pekerjaannya Sabtu ya. Minggunya sendiri itu bagaimana, Septian? Untuk Sabtu Minggu sendiri biasanya sih Sabtu itu tuh disuruh orang tua untuk balik ke rumah. Jadinya kan di situ juga kepotong waktu perjalanan kan. Dan Oke. juga biasanya pas sampai ke sana tuh udah capek duluan. Dan biasanya kalau udah kayak gitu untuk melakukan pekerjaan kan emang kayak apa ya bilangnya ya, udah nggak termotivasi lah untuk melakukan pekerjaan gitu kan. Oke. Dan juga kalau dikerjakan di hari itu udah deadline-nya mepet, Mhm. terus ketemu rasa capek kan dari diri sendiri juga kan kayak ngerasa kenapa nggak kerjain di hari sebelumnya gitu kan. Oke. Jadi jadi kayak ada rasa untuk ngeblame diri sendiri untuk kenapa nggak ngelakuin di hari sebelumnya. Seharusnya hari sebelumnya bisa kan. Cuman Oke. kan kembali lagi kayak tadi kalau misalkan kadang tuh kalau dikerjain di hari sebelumnya tuh malah bentrok gitu kan. Mhm. Kayak gitu Kak. Dari tugas kuliah sendiri, Septian, bobotnya apakah memang setiap Selasa, Rabu, Jumat, atau kadang-kadang ada nggak ada tugas kuliah? Apa emang selalu ada? Ya. Kalau untuk tugas kuliah sih biasanya bersifat project ya. Jadi Oh, oke, kadang tuh dikasih waktu untuk 2 minggu atau 3 minggu gitu untuk dikerjakan. oke, Jadinya tuh sebenarnya bisa dibilang lebih fleksibel, cuman tipikal project ini nggak cuman 1 atau 2 matkul, biasanya 3 sampai 4 matkul. Jadinya itu agak sedikit numpuk ya kalau misalkan dikerjakan nggak sesuai jadwal gitu. Kalau misalkan kita undur-undur. oke. Septian biasanya kalau misalnya punya waktu luang itu pada saat apa? Ketika malam hari kah, atau Sabtu Minggu, atau mungkin
ketika proyeknya kayak, oh proyeknya nih nggak terlalu berat gitu, karena kan sifatnya kelompok atau individual. Biasanya sih kelompok sih. Kelompok. Nah, itu misalnya tugas kelompok gitu kan, nggak terlalu berat. Apakah di saat-saat itu Septian bisa ada free time atau bagaimana Septian? Biasanya sih selesai mengerjakan tugas project tuh biasanya ada jeda waktu seminggu gitu, baru Oke. dosen ngasih tugas lagi. Atau misalkan dari tugas project itu dari teman kelompok udah bilang kayak, oh ya udah kita kerjain bagian besarnya dulu, jadi nanti sisanya kita cicil-cicil. Jadinya di situ tuh biasanya malam hari tuh ada kayak waktu sejam atau 2 jam untuk kayak nyicil tugasnya gitu. Oke, Habis itu dari Mhm, setelah nyicil tugasnya bakalan ada free time tuh. Biasanya tidur jam 11 malam kan. mhm. Di situ tuh bakalan ada free time at least 2 jam gitu. Oke. Dari teman kelompok sendiri, apakah tahu soal kondisi Septian yang eh, kerja juga, terus juga punya waktu yang apa tadi Septian berantakan dan kurang kurang waktu free time lah bilangnya. Kalau dari kelompok sendiri sih mereka nggak tahu ya. Cuman kadang eh, apa ya, kayak aku kasih info kalau misalkan, oh di tanggal segini aku nggak bisa nih, lagi tabrakan sama jadwal kerja gitu. Oke. Eh, Mungkin sebagian dari mereka nggak tahu kalau misalkan jadwalku berantakan. Cuman mereka tahu bahwa aku kerja, jadi mereka kayak oke kalau misalkan ada sekali izin gitu, mereka memaklumi lah gitu. Dari keluhan Septian ini, apakah pernah Septian cerita gitu atau curhat ke teman kah atau mungkin ke orang tua, keluarga, atau mungkin Hmm, Septian ya nggak cerita gitu, pendam sendiri. Sejauh ini sih aku nggak cerita ke siapa-siapa sih. Aku cuman kayak, oh ya udah, aku pikir cara yang paling logis dan paling efisien lah untuk kayak mikirin gimana nih pembagian waktu aku selama dalam 1 minggu itu gitu. Dan apakah itu cara yang efisien menurut Septian? Sejauh ini sih, ya menurut pribadi itu jadi cara yang efisien ya, karena kadang mau nggak mau kan kita emang kalau misalkan tabrakan gitu harus ngelepasin salah satu kan. Mhm. Jadinya kan aku pakai prinsip yang mementingkan prioritas dulu. Oke, Jadinya kalau misalkan ada tabrakan waktu kayak gitu, mau nggak mau harus ngikut prioritas gitu. oke. Bagus sih sebenarnya kamu udah secara pemikiran logisnya kamu tuh udah paham lah mana yang penting untuk hidup kamu, mana yang kamu bisa bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan dihilangkan atau disingkirkan, tapi kayak ini bisa nanti dulu gitu. Kamu tahu urgensi yang lebih dulu mana gitu. Itu eh udah mature lah, udah dewasa, pemikirannya sangat dewasa dan gak banyak orang Septian yang bisa melakukan hal seperti itu gitu. Cuman permasalahan di sini kan adalah manajemen waktunya begitu kan. Hmm. Mungkin eh, dari orang tua sendiri gitu pernah bertanya nggak mengenai bagaimana keseharian kamu di perkuliahan gitu. Akhirnya kamu kayak ya udah sharing-sharing sedikit cerita atau bahkan ya nggak pernah sama sekali dan ya kamu cuman menggunakan apa namanya agensi kamu itu sendiri gitu. Ada sih, sempet sih kayak apa chit chat sama orang tua kayak mereka nanya kan, gimana sekarang kuliah gitu, apa aja kesibukannya gitu. Mhm. Dari aku sendiri kayak ngasih tahu, misalkan kayak, oh iya aku minggu ini ada ngelakuin seminar, atau misalkan minggu ini aku ada kayak ikut lomba gitu, atau misalkan dalam minggu itu aku ada kayak eh, ikut latihan apa segala macam kan. Kadang tuh orang tua sempet kayak bilang, eh, nggak capek kamu gitu kan pulang malam terus gitu. Eh, Terus di situ aku kayak, ya mau gimana lagi kan, mumpung dalam usia kayak gini kenapa kita nggak geber dari awal aja gitu kan. Tapi di satu sisi ya ngerasa capek juga kan kalau misalkan emang terlalu terlalu sering ya ngelakuin hal-hal tersebut gitu, sampai kayak harus begadang atau misalkan udah jarang keluar main bareng temen gitu kan. Jadinya ya
ya dari orang tua lebih ke mempertanyakan sih kenapa harus sibuk itu. Cuman kalau misalkan untuk apa namanya, untuk saran dari orang tua sih sejauh ini nggak ada. Salut sih saya sama kamu Septian karena eh, masih muda, sibukin diri dengan banyak kegiatan, tapi ya akhirnya kamu apa tahu apa yang dikorbanin gitu kan ya diri kamu sendiri gitu waktu istirahat kamu. Nah, aku penasaran Septian, ketika kamu udah merasa overwhelmed seperti ini, eh, capek dengan kesibukan, kamu tuh realisasikannya kemana gitu untuk meredakan capek kamu ini. Hmm, apa ya, rilisnya sih lebih ke arah, biasanya aku masak ya, kayak aku Hmm, punya waktu sendiri untuk kayak bikin masakan sendiri buat aku. Di situ tuh oke. kayak untuk 1 jam itu aku ngerasa punya waktu lah untuk istirahat gitu, meskipun ngelakuin kegiatan juga ya. Tapi Aha. di situ tuh kayak oh di sini waktu tenang aku nggak mau diganggu siapa-siapa gitu, handphone taruh Oke. jauh-jauh gitu. Jadinya emang cuman fokus buat masak gitu kan. Jadi nggak ada pikiran kemana-mana gitu. Jadinya di situ tuh jadi kayak rilis stres aku. Terus juga kayak kalau misalkan lagi ada waktu senggang ya, sama kayak yang aku bilang tadi, ada jeda di antara tugas perkuliahan. Biasanya tuh ada temen yang ngajakin untuk main biliar atau misalkan teman ngajakin karaoke gitu kan. Meskipun mungkinnya sebulan atau 2 bulan sekali kan, ya itu jadi salah satu titik poin aku buat rilis stres lah gitu. Oke. Keren sih. Apa namanya? Cara kamu untuk rilis stres kamu, rilis capek kamu itu ya dengan melakukan kegiatan yang yang aku salut tuh yang bagian me time. Itu Hmm. yang apa ya? Aku sendiri kayak wah, keren sih, salut gitu. Apa namanya? Kamu bisa punya cara kamu rilis stres kamu tuh seperti itu gitu. Cuman ya balik lagi gitu kan, ketika itu sudah selesai besoknya manajemen waktu lagi yang perlu di ini. Septian sendiri saat ini hambatan yang dialami itu apa Sep? Kalau hambatan ya, hmm, jujur aku nggak terlalu tahu ya untuk hambatan. Kayak aku pun jarang untuk mencari tahu untuk hambatan saat ini apa sih yang ada di diri Oke. aku tuh. Aku aku kayak ngelakuin apa yang sedang aku lakuin sekarang ini dengan semua yang aku bisa gitu. Oke. Jadinya tuh aku lebih mikir kayak untuk saat ini nothing tulus lah. Mau itu Hmm. ada hambatan atau misalkan ada masalah, coba jalanin dulu aja gitu. Sama kayak tadi kan aku bilang permasalahan saat ini kan kayak managing waktu. Cuman jujur masalah ini tuh udah berlangsung agak lama, dengan pemikiran aku yang kayak ya udah jalan dulu gitu. Aku Mhm. pikir nanti bakalan ketemu jalannya. Cuman untuk saat ini ya emang masih ada gitu kadang kayak permasalahan-permasalahan yang waktunya tabrakan atau misalkan jadinya tuh capek di diri sendiri. Cuman kalau mau ditanya hambatan saat ini sih lebih ke arah, nggak tahu ya, mungkin lebih ke arah motivasi ya. Motivasi. Motivasi kayak karena kan untuk kerjaan kayak desainer grafis gitu kan, emang kadang kita harus punya imajinasi yang cukup besar ya. Ya. Kadang tuh saat saat kita mau, misalkan kita mau ngerjain sesuatu tapi kita nggak punya apa ya, nggak punya motivasi atau misalkan nggak ada sesuatu yang menarik di otak kita tuh, kita jadi malas buat ngerjain gitu. Oke. Nah, kadang tuh meskipun jadwalnya udah pas, tapi terus motivasi atau idenya tuh nggak ada, jadinya tuh kayak, oh ya udah deh, kita tunggu bentar lagi, siapa tahu datang gitu kan. Mhm. Cuman ternyata kan kadang ya emang pada hari itu mungkin lagi capek atau misalkan pada hari itu emang eh, bukan waktunya untuk dapat motivasi yang sesuai kayak kayak gitu kan. Jadinya tuh eh, mau nggak mau kadang jadi hambatan, meskipun mungkin kita kerjain dikit-dikit ya, mungkin kayak kalau di apa desainer grafis kan biasanya kita harus bikin sketch terus
kayak bikin arti dari logonya gitu kan. Jadinya tuh ya kerjaan tipis-tipis mungkin tapi nggak membuat progres besar kan. Ya hambatan saat ini sih itu. Oke. Untuk dukungan atau support, apakah eh, ada yang kamu perlukan gitu, kayak misalnya emotional support atau mungkin dukungan-dukungan yang sekiranya tuh kamu butuhkan nih untuk meringankan beban kamu saat ini, apakah ada saat ini? Kalau support sih nggak tahu ya kalau misalkan kayak tipikal emotional support kayak gitu saat ini sih aku nggak ngerasa perlu hal kayak gitu ya. Oke, Aku lebih perlu untuk kayak tipikal physical support kayak memberikan mungkin apa ya perlu device yang lebih oke lagi gitu kan kayak oke, kayak sesuatu yang lebih menunjang ke arah bagaimana saya mempercepat pekerjaan saya atau misalkan bagaimana saya mempercepat eh, apa mengerjakan tugas saya gitu. Kalau oke. misalkan untuk tipikal emotional support saat ini dengerin musik itu udah menjadi emotional support sih. Oh, oke, oke. Bagus, kamu udah paham ya apa apa yang kamu butuhkan dan hambatan kamu apa dalam kehidupan kamu sehari-hari itu kamu udah sebenarnya udah paham Septian. Seperti yang kamu bilang tadi kan apa namanya Hmm, device terus juga cara kamu untuk emosional kamu ketika lagi ketumpuk gitu kan udah mau burn out kamu dengerin musik akhirnya untuk kayak ya setidaknya meringankan gitu dalam kamu melakukan iya. pekerjaan dan lain-lain itu hal yang eh, sadar diri kamu tuh udah tahu apa yang kamu butuhkan Septen. Untuk kedepannya eh apakah Septian udah tahu nih apa aja yang mau dilakukan Septian? Kita ngomongin dalam jangka waktu pendek deh, ya, satu Ada bulan ke ini waktu gitu. pendek ya. Oke. Dari yang tadi dari yang kakak gali tadi sih aku ada nyadar beberapa hal ya. Mhm. Kayak meskipun sebenarnya jadwalnya tabrakan tuh, setelah dipikir-pikir kembali dari diri aku sendiri pun ada beberapa jam tuh yang sebenarnya bisa dipakai bisa aku pakai untuk cicil kerjaannya gitu. Oke. Kayak lebih ke arah memaksimalkan waktu bukan memaksimalkan waktu luang sih, tapi kayak memaksimalkan waktu yang kayak oh di jam segini aku nggak ada kerjaan nih. Mhm. Kalaupun mau istirahat tuh kayaknya terlalu lama deh jam istirahatnya gitu. Hmm. Jadinya bisa memaksimalkan waktu di jam-jam tersebut. Terus juga kayak nah, tadi juga kakak bilang kayak kenapa nggak coba di Sabtu ya gitu kan. Kan aku juga kayak ngerasa capek apa segala macam. Cuman kalau dipikir lagi pun di Sabtu itu mungkin bisa aja ya. Mungkin kalau misalkan nggak kena macet atau misalkan aku nggak kecapean di perjalanan, aku bisa ngerjain itu. Terus juga kayak di hari Minggunya pun mungkin aku masih bisa untuk ngejar deadline-nya. Meskipun ya tau lah kalau misalkan mepet-mepet deadline kan adrenalin naik kan, ya kan. Aku ngerasa kayak dari apa yang kita obrolin tadi tuh ada beberapa hal yang bisa aku tingkatin gitu. Hmm. Jadinya pembagian waktuku mungkin bakalan agak sedikit lebih ribet, cuman itu pasti bakalan membantu sih Kak. Oke. Untuk eh menurut Septian dari yang cicil-cicil tugas itu dari skala 1 sampai 10 seberapa efisien? Kalau seberapa efisien, Dari satu kalau tuh itu ya kurang efisien, 10 efisien banget gitu. efisien mana? Kalau hmm, kalau itu dalam konteks tugas kuliah itu bakalan jadi hal yang efisien ya mungkin di 8 atau 9. Oke. Karena kan biasanya tugas kuliah itu berupa paper atau misalkan tadi kayak aku bilang itu project. Project kan biasanya kita bikin dari scratches ya dari emang nol kan. Jadi Mhm. cicil itu jadi hal yang efisien. Tapi kalau misalkan itu berhubungan dengan pekerjaan yang biasanya kan emang perlu imajinasi yang tinggi ya. Mhm. Terus juga kayak kita emang harus breakdown semua baik itu dari sketchesnya atau misalkan dari desainnya atau misalkan dari logonya.
Aku bisa bilang untuk menyicil itu di 6 deh, di 6 atau di 5. Nggak bisa dibilang efisien juga, tapi nggak bisa dibilang nggak efisien juga gitu. Oke, Tergantung situasi dan kondisi gitu. oke, Sep. Kira-kira dari cicil ini kamu bisa mulai kapan, Sep? Septian. Kalau menyicil tugas ya, mungkin karena besok udah hari Minggu, Seninnya mungkin aku bakalan coba. Oke, Karena hari Senin aku sempat lihat jadwalku tadi, aku ngecek jadwal. Senin itu udah mulai ke arah UAS. oke. Jadinya tuh kayak UAS kan biasanya waktu belajarnya kan lebih itu ya, lebih singkat kalau misalkan di kampus. Tapi kan Mhm. kita emang biasanya harus belajar sebelum UAS ya. Ya, Mungkin pembagian waktunya bakal agak sedikit apa ya bilangnya, agak sedikit memanjang ya karena emang UAS juga nggak kayak dalam 1 minggu itu bakalan semua langsung UAS kan. ya. Bisa jadi di minggu berikutnya itu baru ada beberapa yang UAS. Jadinya minggu depan tuh bakalan sedikit lebih free. Jadi mungkin dari aku bisa kayak menerapkan kayak tadi cara untuk menyicil lah, baik itu tugas-tugas atau misalkan project-project yang udah dikerjakan. Sama juga kan pekerjaanku tuh kadang dapat ide, kadang enggak ya. Jadinya Mhm. tuh ya pada saat dapat ide, ayo kita cicil gitu. Kalau misalkan nggak dapat, ya udah kita istirahat dulu gitu, memaksimalkan kondisi fisik dan sama mental dulu gitu kan. Oke, good. Kamu udah paham, Septian, untuk apa namanya masalah yang kamu hadapi dan kamu juga udah sekiranya ada ide lah untuk bisa Hmm, menyelesaikan masalah yang kamu punya gitu yang dimana eh, untuk ini aku rangkum-rangkum aja ya karena ya, eh, apa namanya saya udah lihat nih kamu udah punya solusi lah untuk masalah kamu itu sendiri gitu dimana eh, kamu ini kan punya jadwal yang bentrok, terus juga dari bentroknya itu dari segi UKM dan juga pekerjaan, tapi yang lebih dititik beratkan itu adalah di pekerjaan karena kan memang ada tuntutan orang lain juga gitu. Ya solusi yang kamu punya ya dicicil gitu sekiranya apa yang bisa dikerjakan pelan-pelan tuh bisa kamu kerjakan terlebih dahulu. Terus ketika memang udah deadline-nya gitu kan, apa yang udah kamu cicil akhirnya, oh nggak segitu banyak gitu, nggak berat, akhirnya ya udah bisa termanage lah akhirnya pekerjaan. Jadi hopefully ke depannya ketika udah mulai diterapkan hal ini bisa meringankan lah beban kamu dari segi waktu dan lain-lain ya. gitu, Septian. Nah, ini sebelum kita tutup sesi coachingnya, aku mau denger dong insight dari kamu, Septian. Apa yang kamu dapat dalam sesi coaching ini? Kalau insight sih lebih ke arah aku jadi lebih sadar sih saat kalau misalkan dari tadi kan kakak mencoba membreakdown apa aja sih permasalahan yang aku alami saat ini kan. Aku jadi lebih sadar kalau misalkan ada beberapa poin tuh sebenarnya kita bisa lebih toleran loh terhadap poin-poin tersebut gitu. Jadinya Hmm. kita bisa kayak membuat hal itu menjadi lebih lebih fleksibel kayak tadi kan jadinya dipecahkan untuk pembagian waktu bisa dicicil dan segala macam. Berpikir dengan lebih toleransi terhadap sebuah hal tuh jauh-jauh lebih membantu gitu kan. Kayak Mhm. tadi kan di breakdown apa saja yang jadi permasalahan, terus juga apa yang menjadi hambatan. Jadinya tuh dari aku tuh kayak oh ada hal-hal kecil nih yang secara nggak sadar aku ucapin dan ternyata tuh itu yang malah mengganggu gitu kan dari apa yang sedang aku alami saat ini gitu Kak. Bagus, bagus. Secara sadar kamu memperhatikan hal-hal kecil yang ternyata itu yang menjadi masalah dalam hambatan kamu selama ini gitu dan ya bagus juga dalam sesi coaching ini kamu realize gitu ternyata itu apa ya biangnya lah biang masalahnya yang Hmm, bisa kamu manage akhirnya. Oh, bersyukur sih aku bisa bisa dengar cerita kamu yang jujur aku makasih. kagum sama apa yang kamu lakukan gitu kan. Sebagai mahasiswa kamu itu kayak memaksimalkan potensi yang kamu punya dalam diri kamu sendiri. It's a good things gitu, Septian. Cuman ya
ada sebab dan akibat yang kamu sendiri akhirnya juga udah realize gitu, kamu sendiri udah tahu gitu apa yang uh, akibat yang kamu alami gitu, apa yang kamu jalani pastinya ada konsekuensi yang kamu sendiri juga udah tahu dan siap untuk menerimanya. It's a good thing, Septian. Ada lagi nggak yang mau ditambahkan? Kalau sejauh ini sih Kak, mungkin lebih ke arah, aku nggak tahu ya. Eh, Mungkin ke depannya eh, kan aku bilang tadi untuk saat ini dari sisi support secara emosional tuh kan aku lebih ke arah mendengarkan musik ya. Aku Mhm, mungkin nggak bakalan tahu ke depannya mungkin aku bakalan perlu atau enggak. Cuman mhm. dari kakak ada advice nggak kalau misalkan ada saat di mana seseorang butuh support emosional gitu? eh Advice ya untuk Iya. support emosional sebenarnya do what you like to do ketika Hmm. hal-hal yang membuat kamu senang sebenarnya itu udah termasuk emotional support gitu tanpa disadari kan ketika kita menjalani hal-hal yang kita senang gitu kita seketika melupakan hal-hal yang membuat kita tuh capek gitu kan. Kalau Ya. misalnya kamu realize ya yang kamu lakukan gitu kayak memasak dengerin musik sebenarnya kan kamu sendiri udah melakukan emotional support itu sendiri gitu. Yang seperti Ya. yang kamu bilang kan hal kecil yang kamu nggak sadarin, tapi ketika kamu ucapkan, oh ternyata hal ini jadi realize gitu, yang ini jadi Hmm. bibitnya gitu, bibit masalahnya gitu. Dan ya itu berlaku juga sama emotional support juga gitu, yang kamu lakukan seperti memasak, terus juga dengerin Ya. musik, itu part of emotional support juga begitu Septi. Oke Kak. Kalau dari aku sih gitu. Ada lagi nggak Septin yang mau ditambahkan sebelum kita tutup sesi coaching ini? Sejauh ini udah nggak ada sih Kak. Oke, hopefully Septian ke depannya keep in touch aja ke sama aku kalau Ya. misalnya memang ada yang mau diceritakan atau mungkin progres kamu ke depannya Ya. selama kamu berprogres ke depannya itu bagaimana perkembangannya keep in touch aja. Aku tetap open Septian gitu dengan perkembangan kamu sendiri. Kamu udah punya nomor aku juga kan, jadi Ya. bisa update atau apapun. Kalau misalnya memang butuhkan sesi coaching lagi, kita bisa atur jadwal lagi Septian ke depannya. Oke Oke, Kak. kalau begitu Septian, terima kasih banyak untuk waktunya sudah mau melakukan sesi coaching ini. Hopefully ke depannya kamu bisa ini ya, bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri gitu. Oke, thank you Septian. Makasih banyak Kak.